Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini adalah silaturahmi saya kembali pasca Covid, ya. Atau di tepatnya di era new normal. Dan alhamdulillah sudah banyak yang tidak pakai masker daripada yang pakai, ya. Berarti sudah mulai ada tren menuju pada normal sempurna. Karena aktivitas ekonomi ini harus bangkit, gerakan sosial ini harus menggeliat, dan pendidikan terutama harus bangkit. Karena kita kurang lebih hilang 2 generasi. Ya. Cukup. Ya. Lost education. Ya. Baik. Tema yang diusulkan ke saya menjadi muslim beruntung. Ya. Apa sih untungnya menjadi seorang muslim? Ya. Ini pertanyaan mendasar. Ya. Kalau kita kerucutkan, puasa juga lapar nggak enak, sholat mondar-mandir ke masjid juga menyita waktu. Apa sih untungnya? Kita juga sholat rajin nggak dapat tunjangan, ya Pak, ya, nggak ada honornya. Apa untungnya? Belum lagi isu-isu seputar umat Islam yang merugikan. Kadang kita itu tertekan, kadang kita itu apa? Merasa risih, merasa tidak nyaman menjadi muslim. Apa juga untungnya? Belum lagi kalau kita melihat fakta muslim itu banyak yang miskin. Apa untungnya? Mending jadi orang non-muslim, duit banyak, harta melimpah, koneksi juga luas. Ini jawaban. Kalau kita tidak jawab, banyak orang yang mudah untuk tukar akidah, tukar keyakinan. Jawaban itu harus membuat kita itu betul-betul kuat memegang identitas. Sehingga kita itu merasakan betul-betul menjadi seorang muslim itu seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam awal surat yang kita baca, faulaika humul muflihun. Kita ini sudah ditetapkan oleh Allah umat yang untung, muflihun. Ya. Nah, untuk menuju kepada betul-betul kita itu merasakan ayat yang berbunyi faulaika humul muflihun, mudah-mudahan kita bisa merenungkan 10 poin keuntungan menjadi seorang muslim. Yang pertama, ayyufakkir fi syarafil haq wa dhi'atil batil.
Seorang mukmin harus berpikir dan cermat kemuliaan hak dan rendahnya batil. Wa dzalika bi ay yufakkira fi 'azamatillahi 'azza wa jalla. Hal itu dengan cara kita merenungkan kebesaran Allah Rabbil Alamin, di mana Allah itu mencintai kebenaran dan membenci kebatilan, mencintai kebaikan, membenci keburukan. Dari situlah kita itu mengukur untung rugi. Jadi mengukur untung rugi beragama itu bukan ukuran dunia, materi, kedudukan sesaat, tapi di sana. Ketika kita menjadi seorang muslim yang berpihak kepada kebenaran, membela kebenaran, maka kita pasti akan ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, meskipun banyak ujian. Kenapa ada ujian? Kalau hidup beragama ini nggak ada ujian, proyek iblis paling terbesar itu hilang. Apa? Mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi pendamping di neraka. Itu. Makanya Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan karena dia musuhmu paling nyata. Makanya betul kata Abu Umamah Al-Bahili, seorang mukmin itu selalu di dalam permusuhan. 4. Kafir yang memerangi, munafik yang membenci, setan yang menggoda, orang mukmin yang hasad kepada dia. 4. Kemudian kita bandingkan bila kita itu mengikuti kebatilan, kesesatan, keburukan, kemaksiatan. Ya. Mungkin secara dunia sekarang dia itu bermewah ria. Mungkin dia sekarang ini bersukaria. Tapi ketahuilah ketika Allah membabat menghabisinya, Allah akan menghabisi seakar-akarnya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda kulla syai'in wa huwa muqimun 'alal ma'asi fa innama dzalika minhu istidrajun." Jika kamu melihat seorang yang ketika kamu melihat Allah memberikan segala sesuatu orang yang ahli maksiat, segala sesuatu, tapi dia sedang eksis di dalam kemaksiatannya, ketahuilah itu adalah istidraj. Dia sekarang sedang tertipu. Makanya definisi ghurur, definisi orang tertipu dengan angan-angan apa? Orang yang sekarang ini eksis di atas kemaksiatan, menyangka dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sekarang berada di dalam keburukan, menyangka Allah penuh kasih sayang kepada dia. Itu maghrur. Itulah wala yaghurrannakum billahil gharur, yaitu orang yang tertipu dengan keadaan di mana dia sedang dalam keadaan keburukan, dia sedang dalam keadaan gelimang maksiat, menyangka Allah mengampuni dia, Allah menyayang dia, Allah akan berbuat baik kepadanya. Ini pertama.
Yang kedua, yufakkir fi nisbati na'imid dunya ila ridwanullah. Coba Bapak Ibu sekalian, mari di sini ini kita renungkan dengan baik. Perbedaan antara nikmat ridha manusia dengan ridha Allah itu pertama. Kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan, diridhoi oleh Allah dengan diridhoi oleh manusia? Kemudian kita coba bandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Lalu kita bandingkan lagi, sekarang bandingkan orang yang sekarang penuh dengan berbagai macam kesengsaraan dunia, terhina secara dunia dengan terhina secara akhirat. Coba dibandingkan. Kalau kita sudah bisa membandingkan itu, pada saat itulah kita itu mengenali bahwa menjadi seorang muslim itu beruntung. Beruntung, alhamdulillah. Meskipun aku sekarang ini dibenci oleh manusia, bahkan mungkin seluruh muka bumi, tapi aku diridai Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man talaba ridallah bisakhatin nas, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan konsekuensi dimurka, dibenci, dijauhi oleh manusia, radhiyallahu an wa ardan nas alaih, Allah akan ridha sama dia, dan Allah akan membuat seluruh manusia senang ridha sama dia. Pak, hati manusia itu di atas jemari Allah, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara jemari Allah, dirubah kapan saja. Dengan mudah Allah membuat orang-orang yang benci di sekitar kita itu senang sama kita, condong sama kita. Makanya prinsip yang penting aku dicinta Allah, yang penting aku diridha oleh Allah, itu patokannya. Dan tanda orang itu diridhoi oleh Allah ada 5. Yang pertama, orang tersebut menjalankan perintahnya. Yang kedua, dia melakukan amalan-amalan yang mendatangkan pahalanya. Yang ketiga, dia menjalankan berbagai amalan-amalan yang sekarang ini menjanjikan surganya. Kemudian yang keempatnya, mengikuti Rasulnya. Ini yang penting, karena Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau engkau mencintai Allah. Nah, di situ fattabi'uni. Dan yang terakhir, ini yang penting, kita melakukan berbagai macam perbuatan yang terpuji. Bukan hanya terpuji di hadapan manusia, bukan hanya terpuji di hadapan makhluk, tapi lebih daripada itu terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu tanda 5, orang tersebut dicintai dan diridhoi Allah, dan pada akhirnya beruntung. Selanjutnya nomor 3, ayyufakkira fi hali bin nadhar ila a'mali min at-ta'ati wal ma'siyah. Nah, ini hendaknya orang itu berfikir dengan baik, mencermati secara mendalam, apa sih untungnya kita itu menjadi orang yang taat dan menjadi orang maksiat, ahli maksiat. Coba dipikirkan dengan baik. Adapun orang mukmin, dia semangat untuk menjalankan berbagai macam ketaatan, ke masjid, rajin, sedekah, semangat melakukan berbagai macam amaliyah yang baik, selalu terdepan. Dan sampai hari ini, Pak, ya, belum ada ceritanya, ya maaf, ya, ada orang yang rajin sholat itu,
Orang yang sekarang rajin ibadah, menjauhi maksiat itu ditelantarkan, apalagi hidup terhina. Enggak ada. Mulia. Dan itu fakta. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, syaraful mar'i qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Mulianya seseorang itu karena rajinnya dia qiyamul lail, tahajud, dan kecukupan dia itu ada, merasa tidak butuh kepada manusia. Jadi bukan karena dia itu hartanya melimpah. Biarpun dia apa saja ada, ya, dunia sudah ada di tangannya, bahkan lebih daripada yang lainnya, tetapi hatinya selalu bergantung kepada makhluk, hatinya selalu butuh kepada makhluk, maka pada saat itu akan muncul berbagai macam kemiskinan di depan matanya. Itu. Nah, ketika kita bisa menimbang seperti itu, seorang akan tenang menjadi orang baik, akan tenang menjadi hamba Allah, akan tenang menjadi orang-orang yang soleh, dan dia akan bangga dan merasa beruntung dengan amal soleh dan berbagai macam kesolehan. Dan dia akan merasakan rugi. Jangankan dia sekarang ini lepas, apalagi terjebur dalam berbagai macam kemaksiatan. Hanya sekarang ini absen sekali saja sholat dari masjid, itu sudah merasa rugi. Maka katanya Imam Ibnu Qayyim, tanda sihatnya hati seseorang bila tertinggal, terlepas satu wirid kebaikan. Apa itu wirid? Wirid itu kebiasaan rutin yang dia biasakan, entah itu sholat, entah itu zikir, itu lebih menyesal daripada kehilangan dunia. Tuh, itu sudah mulai. Dengan demikian, ketika seorang itu sudah mulai merasakan nyamannya berbuat ketaatan, perihnya hati ketika melakukan kemaksiatan, disitulah seorang mukmin sudah merasakan keberuntungan di dalam beragama. Tapi kalau sekarang mau sholat nggak sholat cuek, mau sekarang ini melanggar nggak melanggar juga nyaman, ini sudah mulai tanda orang itu sudah tidak ada sensitifnya, sudah tidak ada lagi perasaan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, dan itu alamat kehancuran. Selanjutnya nomor 4, Nomor 4, ayyufakkir fi halihi ma'al hawa. Hendaknya seorang memikirkan dan mencermati dengan baik kondisi hawa nafsunya. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang sekarang ini tenggelam di dalam hawa nafsu, dia tidak merasa. Sementara hawa nafsu itu memiliki potensi untuk menghancurkan. Nah, mungkin di antara kita belum mengetahui bedanya antara hawa nafsu dengan syahwat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, hawa nafsu itu sikap berlebihan di dalam masalah agama. Kalau syahwat, sikap berlebihan di dalam masalah dunia. Makanya tidaklah Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang masalah syahwat selalu terkait dengan dunia. Contoh, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dan seterusnya. Tetapi kalau hawa nafsu selalu kaitannya dengan agama dan takut kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan hawa nafsu itu sangat lembut di dalam pengaruhnya. Sekarang anak kasih contoh. Ada 2 orang yang sekarang ini mungkin berselisih paham di dalam suatu masalah agama. Kemudian datang dalil.
Dalil tersebut tidak diketahui apakah dalilnya itu sahih atau tidak. Sekarang kalau dalil itu mendukung madhabnya, pendapatnya, apakah dia telan mentah-mentah atau dia mau koreksi? Tuh. Ada lagi, ada satu orang yang melakukan kemaksiatan. Di depan dia kemaksiatannya sama. Ya, kemaksiatannya sama. Mungkin yang satunya suka ghibah, yang satunya juga suka fitnah. Yang satunya suka ghibah ini temannya. Ya. Yang satunya adalah pesaingnya mungkin di dalam dagang atau lamarannya. Pertanyaannya, apakah sama sikap dia menyikapi dua orang ini? Belum tentu. Atau lagi, bila ada dalil yang datang kepada dia, dalil tersebut cocok dengan pemikiran imam dia, madhab dia. Satu dalil tidak cocok dengan madhab dan imam dia. Apakah dia akan menyikapin sama? Padahal dua dalil tersebut sama-sama dari Al-Quran dan Sunnah. Pasti di sana ada kecondongan pembelaan terhadap yang sesuai dengan madhabnya, nafsu. Ada orang yang melihat kemungkaran dan kemungkaran takarannya sama. Yang satunya yang melakukan kemungkaran ini calon iparnya. Yang satunya sekarang ini adalah teman yang sekarang ini bersaing di dalam bisnisnya. Coba negornya sama enggak? Belum tentu. Nafsu. Banyak sekali kita itu ternyata berbuat di dalam agama ini dasarnya nafsu bukan wahyu. Ya. Di dalam masalah-masalah apalagi keduniaan, ya, banyak kita temukan perdebatan-perdebatan yang tidak kenal ujung pangkalnya, baik offline maupun online. Dasarnya apa? Nafsu. Akhirnya apa? Tidak ketemu. Ini harus kita pikirkan dengan baik. Sehingga hadirin sekalian, ketika kita sekarang ini beragama betul-betul jauh dari hawa nafsu. Ketika kita itu beribadah jauh dari hawa nafsu. Ketika kita itu mengamalkan perintah Allah jauh dari hawa nafsu. Sehingga kita masuk ke dalam firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Contoh sekarang termasuk juga sangat banyak sekali di tengah kita. Ada seorang yang memberikan fatwa kepada kita. Yang fatwa itu untuk kebaikan diri kita. Ya. Satu fatwa datang dari seorang kiai atau ulama yang itu adalah fan kita. Ulama yang sekarang ini kita condongi dengan ulama yang sekarang ini tidak kenal. Padahal sama-sama bobotnya, sama-sama dalilnya. Mana yang sekarang ini lebih masuk ke dalam pikiran dan hati kita? Itu nafsu, bukan wahyu kalau begitu. Kalau sekarang kenal atau tidak kenal, ya, dekat atau jauh. Kalau itu sesuai dengan dalil, maka itu hak. Kalau jauh tidak. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Untung kita. Banyak kadang-kadang kita itu membela sampai kadang-kadang kita mengeluarkan energi menguras ini bukan untuk agama. Untuk hawa nafsu kita. Pembelaan-pembelaan yang kita anggap itu merupakan satu pembelaan agama, ternyata hawa nafsu yang sedang kita bela, keinginan setan yang kita bela. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian dunia dan akhirat. Ini nomor 4. Nomor 5.
Nomor 5, yastahdir annahu ala fardin ay yakuna fima nasha'a li batilun la yakhlu an yakuna qad salaba minhu taqsir. Kadang-kadang gini Pak, ada orang yang tumbuh dari kecil sampai besar di atas kejahilan atau ketidakpahaman atau kesalahan. Yang kesalahan itu dia lakukan turun-temurun tanpa ada yang mengajarinya. Pada suatu ketika ada orang yang memberitahu, Pak, yang Bapak lakukan itu salah. Apakah peringatan itu kita akan terima dengan serta-merta karena kebenaran dalil, ataukah kita itu masih muter-muter membela kebatilan, kesalahan yang masa lalu yang kita lakukan? Makanya ini harus kita perhatikan. Yang paling terbaik, siapapun yang membawa kebaikan dan kebenaran, kita pejamkan mata kita. Ungdur ma qala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Yang akhirnya kita akan objektif dan mudah secara adil untuk menerima kebenaran. Karena kita semuanya tidak ada jaminan. Yang dijamin maksum untuk tidak pernah salah itu hanya Nabi. Apalagi innal insana la yuladu alima. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan dari perut ibu kalian tidak mengerti sama sekali. Dan yang paling terbaik ketika salah, taubat. Ketika kita mendapati kebenaran, ikuti. Itu yang paling terbaik. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita di dalam hidup ini 3. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap kesalahan itu dengan kebaikan. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Itu saja. Pokoknya kalau salah itu dihentikan, baik lanjutkan. Jangan kita itu keras kepala mempertahankan kesalahan. Keras kepala kita mempertahankan kebatinan. Kita faham at-taubatu tajubbu ma qabla. Rasulullah SAW juga mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya potensi salah. Wa khairul khata'in, lihat Pak, sebaik-baik yang salah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan sebaik-baik manusia itu yang tidak pernah salah. Bahkan Rasulullah sebaliknya, sebaik-baik orang yang salah. Karena memang manusia itu semua selain Nabi punya potensi untuk salah. Makanya kita kalau memandang pribadi per pribadi, nggak ada yang benar tanpa salah, nggak ada yang salah tanpa benar. Artinya semua punya potensi kesalahan, tetapi juga ada kebaikannya. Semua juga ada punya potensi kebaikan, tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Inilah wa'ad bi'isai. Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang itu dengan pergaulan yang baik. Yang keenam, ayyastahdir anna alladhi yahummuhu wa yus'al anhu wa halu fi nafsi. Kita harus paham supaya menjadi muslim yang beruntung, bahwa nanti yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah diri kita. Bukan bapak kita, bukan guru kita, bukan kiai kita, bukan sekarang ini orang kanan kiri kita. Kita sendiri. Seandainya sekarang ini kita punya guru ahli tahajud, hafal 30 juz, alimnya Masya Allah, solehnya sekarang ini sudah enggak ketulungan, orangnya baik jempol, antum tidak, emang dia menyelamatkan dari neraka antum? Simpel kecil aja gini deh Pak.
Sekarang antum memiliki teman atau family atau siapapun yang rajin ibadah. Antum bisa nitip sholat duhur atau isya kepada dia. Pak, tolong ana nitip sholat isya. Ini hari ini ana lagi masuk angin. Nggak bisa. Makanya kata para ulama, saya faham dan mengerti ibadahku ini tidak akan bisa diwakilkan kepada orang lain, maka aku sibukkan diri saya dengan berbagai macam ibadah. 2, kematian itu akan datang tiba-tiba, maka aku persiapkan untuk menyambutnya. 3, harta rizkiku tidak akan dimakan orang lain. Ngapain saya pusing? Udah. Ya. Itulah yang harus kita camkan di dalam benak kita. Contoh aja Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah bisa menjamin Fatimah? Apakah Rasulullah SAW sekarang ini punya paman Abu Jahal, Abu Lahab, ongkang-ongkang di surga karena punya hubungan nasab dengan Rasulullah? Tidak. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, salini min mali abiki ma syi'ti. Minta dari harta bapakmu terserah, sesuka hatimu. La ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku enggak jamin kamu nanti di hadapan Allah. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu masing-masing diri kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, itu kita. Ya. Dengan demikian kita harus sibukkan dengan diri kita. Jangan kita itu bangga dengan sekarang ini kebesaran orang-orang yang di sekitar kita, guru kita, bapak kita, turunan kita, tapi kita tidak bisa soleh. Atau jangan sampai kita itu frustasi, kecil hati, karena mungkin saya bukan orang turunan yang hebat. Kanan kiri kita orang-orang jelek, jahat. Saya turunan orang-orang yang tidak mulia. Yang penting antum bisa mulia. Lihat Bapak Ibu sekalian, siapa Al-Hasanul Basri? Tidak ada seorang muslim pun yang tidak kenal. Budak dari keluarga yang tidak terkenal. Atha bin Rabah juga begitu. Kenapa? Karena dia sanggup mengukir prestasi kebaikan dirinya sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fatan man yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha anad. Bukanlah seorang pemuda yang hebat mengatakan bahwa dulu bapak moyang saya seperti ini, tapi seorang pemuda yang hebat adalah yang bisa menyatakan ini loh prestasi saya. Kemudian yang ketujuh, ini penting, Masya Allah. Hendaknya seorang itu merenungkan dengan baik akibat apa yang dia akan dapat ketika dia membela kebenaran dan membela kebatilan. Ketika dia membela malaikat dengan membela syaitan. Ketika sekarang berada di dalam kebenaran dengan berada di dalam kebatilan. Ketika dia sekarang ini mengejar ridho Allah dengan mengejar ridhonya syaitan. Itu kita pikirkan dengan baik. Kalau kita tahu itu, insya Allah menjadi muslim yang beruntung. Selanjutnya nomor 8. Ayyakhudha nafsahu bi khilafi hawa. Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin kita menyelisihi tuntutan kecondongan hawa nafsu kita. Sebisa mungkin. Contoh, hawa nafsu selalu ngendorin, udahlah jangan ke masjid, kan gerimis, padahal baru gerimis. Saya masih bisa kok ke masjid. Udahlah, kalau infak jangan banyak-banyak. Anak-anak kamu nanti sekolahnya gimana, jajannya gimana? Toh saya dengan infak ini masih belum miskin dan gak akan jatuh miskin. Nah, kalau kita itu berusaha selalu menyelisih hawa nafsu, bukan menyelisih Allah dan Rasulnya, disitulah mulai kita itu beruntung. Tapi kalau nafsu ini kita perturutkan, apalagi kena jaring jerat tentara iblis yang paling berbahaya, yaitu tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda, maka hancurlah.
Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, sumber kehancuran manusia adalah menyia-nyiakan dua perkara, menyia-nyiakan waktu sama menyia-nyiakan hati. Itulah maksud dari firman Allah, wa in tuti man wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana furuta. Janganlah engkau mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Berantakan. Ya. Makanya kita harus selamatkan diri kita dengan cara menyelisihi hawa nafsu. Caranya apa? Kita rawat hati kita dengan baik, kita rawat waktu kita dengan baik. Apalagi waktu yang merupakan nikmat terbesar. Yang kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu sehat sempat. Kadang sehat, nggak sempat juga untuk beribadah. Apalagi sakit, sehat aja nggak sempat. Kemudian nomor 9, hendaknya seorang mengambil jalan hati-hati untuk menyelisihi apa-apa yang dulu menjadi kebiasaan dia buruk. Ini Pak contoh. Saya dulu itu terbiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, sekarang ini ada pemicu yang menurut ulama lain makruh, yang menurut ulama lain haram. Ambil yang haram dalam rangka hati-hati. Karena apa? Takut nanti saya terseret ke dalam kebiasaan saya yang pertama. Bahkan ada lebih seru lagi, andaikan di sana ada amalia yang menurut ulama lain boleh, tetapi menurut ulama lain tidak boleh. Antum ambil jalan hati-hati yang tidak boleh. Apalagi bolehnya ini bisa saja memicu kebiasaan antum dulu sebelum hijrah. Waduh, kalau saya ikutin ini nanti balik lagi gue nanti. Antum stop. Ini namanya hati-hati yang menyebabkan kita itu beruntung. Dan yang terakhir, ayyas'a fi tamyiz baina ma'dinil hujaj wa ma'dinil syubhah. Hendaknya ini lebih tinggi lagi. Ini yang paling terakhir tertinggi. Hendaknya seorang itu terus bisa membedakan mana sumber dalil, ya, mana itu ilmiah yang betul-betul dalil, mana itu ilmiah yang hanya syubhat. Ini ilmiah ini, tapi belum tentu. Belum tentu yang ilmiah itu dalil. Yang ilmiah itu sebagai jalan yang menuntunkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Hendaknya kita itu harus hati-hati. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, setan di dalam rangka untuk mentargetkan satu keburukan dimuqaddimai, diawali dengan 100 kebaikan. Untuk apa? Satu keburukan yang ingin dia targetkan. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai seorang mukmin yang ingin beruntung, yang ingin baik, yang ingin nanti diterima oleh Allah, ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Harus kita bisa membedakan. Caranya apa? Kita belajar terus. Ilmu itulah yang bisa memilah, memisah. Bahkan ketika Imam Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah dan membuat model pertanyaan. Ketika menafsiri firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagaimana kita itu bisa membedakan bisikan datang dari malaikat, bisikan itu datang dari syaitan? Yang bisa membedakan adalah al-ilmu syar'i. Bisikan itu bisa aja datang dari malaikat.
Tapi bisa juga alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana yang bisa membedakan? Ilmu. Dan kisah yang menarik ini sebagai penutup. Saat Syekh Abdul Qadir Jailani digoda oleh iblis. Di dalam satu riwayat sedang dalam keadaan sholat. Keluar dari mihrabnya itu cahaya yang sangat terang. Dalam satu riwayat, beliau berada di tengah padang pasir. Datanglah mendung, padahal saat itu panas, beliau sedang kehausan. Lalu keluarlah satu suara, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Sejak sekarang, apa-apa yang dilarang secara umum untuk manusia, khusus untukmu adalah halal. Karena kamu sudah menjadi orang yang khusus. Akhirnya dengan cepat Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Ikhsa ya adu Allah, minggat wahai musuh Allah. Kamu bukan Rabb saya, Tuhan saya, tapi kamu adalah iblis la'natullahi alaih." Akhirnya mendung itu menghilang. Akhirnya mendung tersebut meninggalkan suara. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya menggoda 70 lebih orang seperti kamu berhasil. Sementara saat ini saya gagal menggodamu. Kamu selamat berkat ilmumu. Karena ilmu itu sumber hidayah, ilmu itu sumber kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan akan dipahamkan di dalam agamanya. Walaupun tidak serta-merta orang yang berilmu itu otomatis mendapatkan hidayah. Dalilnya surat Al-A'raf. Ada seorang Bal'am, ahli ilmu, ya, seorang ulama besar yang hidup pada zaman Nabi Musa. Allah mengatakan, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fa kana minal ghawin." Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah seorang alim yang tersesat. Saya berikan ayat-ayat kami, ternyata keluar dari kebaikan tersebut, akhirnya hidupnya diikuti oleh syaitan dan akhirnya termasuk orang-orang yang celaka. Pak, ayat ini coba cermati. Hidupnya diikuti setan. Yang menjadi pengikut ini, si alimnya ini atau setannya tadi? Setannya. Jadi tidak tanggung-tanggung yang menjadi pengikut ini setan. Kita aja jadi pengikut setan itu Masya Allah ngeri. Apalagi setan jadi pengikut dia. Kayak apa itu? Dari situlah hendaknya kita menjaga hidayah ini dengan ilmu dan meninggalkan, mengenyahkan berbagai macam penghalangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya. Masih kurang berapa menit? 2 menit ya. Wallah. Ya. Silakan. Masya Allah, tenang semua nih. Ya, silakan. Udah adzan ya. Baik. Hadirin sekalian, karena sudah adzan, saya berikan satu kesimpulan. Jadi, menjadi muslim itu dikatakan oleh Allah pasti beruntung. Ayat yang pertama, faulaika humul muflihun. Keuntungan itu bukan dilihat dari sisi duniawi, bukan dari sisi materi, dari sisi 10 tersebut. Kalau kita sekarang ini bisa mencermati dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang berbahagia, beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk, khasyah, takwa kepada Allah. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Silakan kita buka tanya jawab karena pertanyaan itu awal orang penasaran untuk mencari sesuatu. Kemauan belajar itu tumbuh dari karena bertanya-tanya. Tetapi pertanyaan itu murni untuk mencari kepahaman. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, sal tafaqquha wa la tasal ta'annuta. Bertanyalah untuk mencari kepahaman, jangan bertanya hanya untuk pengeyelan. Tafadhol, silakan. Ya, sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Ibu-ibu, silakan. Karena hujan ini perlu ada pemanasan. Ya, silakan. Itu. Silakan Pak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, mana hukumnya mendengar dari khotib yang mungkin ada syubhatnya, akan dengan bahwasanya khotib saya gunakan ketika melanjutkan. Terus gimana hukumnya tugas-tugas tertentu jika terjemah berlangsung? Apa? Ada pekerjaan tertentu yang mengatur sah atau target dan sebagainya ketika berlangsung. Sedangkan kan hadis mengatakan apa terlalu yang spesial pada jemaahnya ketika tidak mendengar. Baik. Cukup. Jazakumullah. Baik. Ikhwas sekalian, pertanyaan yang cukup mendasar dan cukup baik. Bagaimana hukumnya mendengarkan khatib yang mengangkat berbagai macam syubhat atau mungkin penyimpangan atau mungkin pemikiran-pemikiran yang batil, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ikhwas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat di belakang siapa saja yang muslim tanpa melihat kesalahan dan penyimpangan. Dalilnya hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Sallu ma'ahum, salatlah bersama mereka. Fa in asabu falakum walahum. Kalau salat mereka benar untuk kamu dan benar untuk mereka. Wa in akhtau, kalau mereka itu salah, walakum, kamu benar. Wa alaihim, kesalahan mereka yang menanggung. Makanya ketika Al-Hasanul Basri ditanya tentang solat di belakang ahli bid'ah, maka beliau menjawab, salli ma'ahum wa alaihi bid'atuhum. Solatlah bersama mereka, bid'ah dia yang nanggung. Dalilnya fakta, para sahabat ridwanullahi alaihim solat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang melakukan kejahatan nyawa, bahkan menyembelih
tidak kurang dari 350.000 manusia terbunuh di tangannya. Anas bin Malik sama Abdullah ibnu Mas'ud salat di belakang Walid ibnu Uqbah yang mabuk. Bahkan pernah ketika salat subuh 4 rakaat dan dia salam sambil mabuk mengatakan, apa mau ditambah rakaatnya? Katanya Anas bin Malik, kamu sudah nambah berrakaat-rakaat, mau nambah berapa lagi? Dari sinilah hadirin sekalian, ketika sekarang ada imam, entah itu nanti dia sholat atau khutbah, apalagi kita sekarang menemukan masjid yang itu imamnya ditentukan oleh pemerintah, maka kita sholat bersama mereka. Soal nanti kita sholat di masjid yang lebih sesuai dengan sunnah, itu soal lain. Memang secara aturan Rasulullah mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum bi kitabillah. Hendaknya seorang itu menjadi imam kaum yang paling aqra'. Di dalam riwayat lain, aksaruhum Qur'ana, yang paling banyak hafalannya. Wa in kanu fi dzalika sawa, kalau mereka di dalam Al-Qur'an dan hafalannya itu sama, fa'alamuhum bis sunnah, mereka yang paling tahu tentang sunnah. Itu otomatis kalau ada. Wa in kanu fi dzalika sawa, kalau di dalam hal itu sama, fa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Wa in kanu fi dzalika sawa, kalau di dalam hijrah itu sama, fa aqdamuhum sinna, yang paling tua umurnya. Tua umur itu terakhir. Kalau bacaannya tidak bagus, maka tidak boleh maju. Aqra pertama maksudnya di sini paling banyak hafalannya, paling baik apa bacaannya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan, mungkin ini pancingan cukup bagus. Ya, ini berarti kepancing. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. ini masih terkait dengan sholat Jumat. Ya. Di mana hukumnya seorang khatib begitu selesai membaca khutbah, dia langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Maksudnya ketika membuka. Ya. Terakhir khutbah, itu mengucapkan Assalamualaikum. Pada saatnya Assalamualaikum itu diucapkan sholat Jumat. Terus yang kedua, mengenai tadi panduan seorang imam, yang seharusnya imam itu bacaan tajwidnya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, dan itu adalah panduan seorang imam. Tapi imam yang tidak boleh bacaannya tiba-tiba. Terus di mana hukumnya kita sebagai makmum itu imam yang tidak boleh bacaannya? Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Khutbah Jum'ah itu sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, tidak diawali dengan salam langsung, tetapi salamnya itu sebelum adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena assalamu qablal kalam. Salam itu sebelum berbicara. Kemudian setelah adzan langsung khutbah, tidak mengucapkan salam. Langsung innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ini disebut dengan khutbatul hajah.
Karena Rasulullah pada umumnya sering membaca itu walaupun tidak terus-menerus. Artinya andaikan ada orang yang khutbah tidak dengan khutbatul hajat, sah enggak Jumatnya? Sah. Umpamanya memakai alhamdulillahilladzi hadana li hada dan seterusnya. Adapun penutup dari masa ke masa menutup dengan penutup-penutup yang baik, salawat hamdalah. Cuma pada era Muawiyah, pada era Umayyah itu khotib-khotib itu sudah banyak keliru-keliru. Apalagi ketika saat terjadi pertentangan. Ada yang mengutuk kelompoknya Ali, ada yang mengutuk kelompoknya Muawiyah. Akhirnya ketika saat Umar bin Abdul Aziz mangkat menjadi khalifah, maka menghapus semua itu dan memerintahkan untuk menutup khutbah dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Itu adalah anjuran khalifah, anjuran Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita membaca itu setiap khutbah, boleh tidak boleh. Dan ketika ada yang merutinkan itu, apakah jatuh ke dalam bid'ah? Tidak. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan dikhawatirkan terjatuh ke dalam perkara bid'ah, maka yang sahih tidak. Walaupun sebaiknya sesekali diselingi dengan penutup-penutup yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun menutup salam, belum pernah kita mendapatkan satu kebiasaan yang kita dapatkan dari salafun salih dan dalil yang kita dapatkan dari mereka, praktik khutbah dari mereka tidak ada yang menutup dengan salam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Adapun imam, yang penting kita mendapatkan bacaan Fatihahnya itu sesuai insyaallah sah. Karena itu rukun daripada sholat. Makanya ketika kita mendapati bacaan imam yang salah, maka kesalahan itu ada dua macam. Khata'un jaliyun, kesalahan yang membuat makna Al-Quran itu berubah. Contoh, ada orang yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin. Ini berubah tidak? Tidak, tapi salah. Ngalamin. Kalau orang tanya, ngalamin apa Pak? Iya, saya ngalamin susah di Bali. Ngalamin. Tapi kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, alam berarti sakit. Berarti segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan orang-orang sakit. Waduh, rusak. Alamin. Ya. Atau ada yang pernah saya bermakmum akhirnya mufaraqah. Makanya bila seorang mendapati imam yang salah merubah makna di dalam suratul Fatihah, antum mufaraqah, keluar. Kalau enggak, surat antum batal. Yaitu amta alaihim. Pengen membaca an'amta, ternyata amta. Amta salah. Am. Itu. Amta. Nah, kalau dia membaca contoh waladhdallin, kan harusnya tolong ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi jangan sampai qalqalah maghdub. Nah, kita tidak sedikit menemukan seorang imam
mengkolkolahkan salah. Harusnya mengalir. Maghdubi alaihim walad. Ada yang membaca qalqalah juga walad. Ya, tidak benar. Ada yang membaca jadi dikolkolahkan. Harusnya faid, yaitu mengalir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang lebih parah lagi, waladdallin. Ini merusak makna. Ketika antum mendapati imam membaca waladdallin, maka harus keluar. Karena apa? Salat antum rusak. Tetapi kalau dia salahnya itu di dalam membaca surat-surat lain selain Fatihah, maka masih bisa dimaafkan karena itu bukan rukun. Tuh. Karena makanya saya sarankan kepada antum semua ketika terutama umroh, itu di masjid Nabawi, di tiang-tiang terutama di dekat payung itu ada tasbih. Dan yang ditasbih pertama kali adalah Fatihah. Karena apa? Rukun. Dan kita saya sendiri nggak malu-malu ikut tasbih. Sering ada kesempatan ikut. Malunya apa kita? Alhamdulillah dibenarkan qiraah yang standar. Nah, sekalian aja juga saya anjurkan kepada antum untuk berani menghafal Al-Quran. Minimal 1 hari 1 ayat. Nggak sanggup. Saya tingkatkan lagi, 1 minggu 1 ayat. Nggak sanggup. 1 bulan 1 ayat. Nggak sanggup. Terlaluan. Antum berarti 1 tahun nambah 12 ayat aja nggak bisa. Wah, ini bahaya. Ya. Dan menghafalkan Al-Quran itu mudah. Hanya butuh 2, ketulusan sama kesungguhan. Dan menghafal Al-Quran itu setelah kita perbaiki makhraj, standarnya makhraj antum sudah lancar ketika sudah melafadzkan makhraj dengan kaidah yang ada, nggak pernah kepleset. Babi bubat buban bani babna minal mabni mabiban bani ba tati tubat tutan tanitatna mati tantanita tati tubat tutan tanitatna mat. Dan itu harus lancar, nggak kepleset. Caci cubat cu cancani cacna minal maci cancani ca hahi hubah ha kho dal zal. Karena lidah kita bukan lidah Arab. Makanya belajar itu dibutuhkan usaha yang agak keras. Kemudian setelah lancar antum mulai ayat-ayat yang pendek, surat pendek. Dan antum ulangi 20 kali. Ana jamin kalau enggak hafal potong kuku saya. Ana jamin. Enggak mungkin. Saya rata-rata 10 udah hafal. Nun masuk enggak hafal. Nun dan kan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal dan seterusnya. Jadi kita ulangi Ar-Rahman masa 20 enggak mungkin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan.
5 berarti 5 bulan. 5 bulan. Ya. Dan terus untuk supaya antum bisa mengawetkan hafalan, antum pakai ketika sholat dan tahajud. Mas, Al-Quran itu kalau kita melihat satu juz itu isinya berapa? 10 lembar begini. Kalau antum tahajudnya 10 rakaat, serakaat, 10 dua salam, tutup witir. Ya. Dan antum ngapain aja nggak bisa tahajud. Ya. Merasa kelebihan pahala, ngorok terus. Yang Allah benci, innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Malamnya ngorok, siangnya apa? Yang diusung cuma dunia. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Saking nggak ngertinya, sholat Jumat aja nanya, Pak, sholat Jumat hari apa? Coba bayangkan. Hari apa? Hari Senin. Gitu. Makanya di sini kita bang caranya, kata Rasulullah ini dari ini kebiasaannya Rasulullah tidak tidur setelah maghrib dan tidak bicara setelah isya. Artinya nunggu sholat isya sampai sholat apa? Tidur. Kecuali untuk kepentingan yang mendesak, yang maslahat itu ya. Jadi kita mulai minimal 1 bulan 1 ayat. Wallahi Pak, sambil nyapu ibu-ibu apa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض dan seterusnya. Kalau dari pendek, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad dan seterusnya. Insyaallah 111 surat diratain. Jangan sholat itu paket, walaupun nggak dilarang. Sudah keapal, kalau sekarang maghrib pasti idza ja'a ma'al. Kalau isya kadang-kadang naik turun tergantung capeknya. Kalau nggak ara'aita wailul likulli humazah. Subuh agak panjang dikit, wasyamsi sama wadduha. Maghrib itu paling nyantai karena nggak didengar orang. Yang paling populer inna a'tayna sama qul huwallahu ahad. Dan kadang-kadang argumennya juga cukup cantik, Pak. Saya memang mencintai banget surat ini. Yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pokoknya ana mencintai banget. Dan ana pakai setiap sholat ini dalam rangka mencintai surat ini. Dan fadilahnya Masya Allah Pak, banyak sekali. Di antaranya mempercepat sholat selesai. Parah. Itu. Jadi kebanyakan orang make inna sama kulhu supaya cepat selesai. Itu fadilahnya.
fadilah paling tertinggi. Akhirnya kadang-kadang Masya Allah sholat apalagi terawih jundel-jundil, jenda-jendit, gebek-gebek, mencolot. Karena apa? Cepat-cepatan. Makanya giliran sekarang kita panjangin sedikit, Masya Allah. Banyak jamaah yang nyalip sama imamnya. Duluin. Belum ruku, dia udah ruku dulu. Belum turun, udah kita belum. Pada turun dulu, pengen cepet. Ini kita ini sholat untuk siapa? Untuk diri kita, atau untuk olahraga, atau untuk Allah. Kalau olahraga, mendingan senam. Kalau untuk Allah, tidak seperti itu. Bukankah kita itu dengar satu hadis, pernah mendapatkan satu hadis, dan ini sering disampaikan oleh para ustadz. Pernah ada seorang yang datang ke Rasulullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dijawab sama Rasulullah. Kemudian dikatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik kamu sholat, kamu belum sholat, belum. Dikatakan belum. Kemudian sholat lagi, balik lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik kamu sholat, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Ya Rasulullah, alimni fala uhsin ghairahu alimni. Saya tidak bisa melakukan lebih baik daripada ini. Ajari aku. Nah, mulai diajari Rasulullah. Kenapa? Orang tersebut tidak tumakninah. Karena tumakninah itu rukun, inti daripada sholat. Menempati sejajar dengan 3 inti di dalam surat situ ada rukun itu 3, Al-Fatihah, tumakninah. Kemudian setelah itu gerakan-gerakan yang inti, rukuk, sujud. Nomor 1 itu Fatihah, nomor 2 apa? Tumakninah. Fokus, tenang. Kaedahnya Rasulullah SAW memberikan satu indikasi, orang itu indikator, orang itu tumakninah, sampai anggota tubuhnya itu kembali ke tempat semula. Itu. Ini belum, ini udah naik lagi, belum ini naik lagi, capek sendiri juga. Makanya sholat itu merupakan satu ritual prosesi paling sakral. Sehingga banyak setannya. Bahkan ada orang yang sholat dari takbiratul ihram sampai salam, merencanakan mudik dari Bali ke Jawa lengkap. Nanti beli tiket apa ya? Sampai salam itu seakan-akan udah balik lagi ke Bali. Itu sholat. Makanya Allah sampai perintahkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun besar. Berat. Illa 'alal khashi'in, bagi orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, karena tadi ngomongnya 10 menit, jadi udah lebih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain dan di tempat lain. Insya Allah, ya, karena di sini ada waktu kurang lebih Jumat, Sabtu, Ahad. Mudah-mudahan silaturahmi da'awiyah, silaturahmi ilmiah ini kita bisa sambung batin, sambung akidah, keyakinan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita nanti ketemu di hadapan Allah. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din, ketika nanya, ini bulan ada. Ya, itu yang penting. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.